Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, NIM 0306 193211. Dalam hal ini, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan. Dosen pembimbingnya ialah Dr. Andus Usiama MA. Adapun materinya ialah tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Dan dalam hal ini juga saya menggunakan buku kependidikan kepramukaan. A. Tingkatan nasional. Yang pertama, kuartil nasional. Struktur organisasi gerakan pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka, mulai dari bawah sampai dengan paling atas, beserta mekanisme kerjanya. Tujuan adanya struktur organisasi gerakan pramuka adalah agar mekanisme kerja gerakan pramuka lebih terarah dan sistematis, sehingga mendukung tercapainya tujuan gerakan pramuka. Selain itu, adanya struktur organisasi untuk menghindari adanya keracunan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing kuartil. Manfaat adanya struktur organisasi pramuka adalah dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas, kewenangan pengurus organisasi sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atas atau di bawahnya. Struktur organisasi pramuka. Yang pertama itu ialah ada singkatan-singkatan struktur organisasi pramuka. Yang pertama ialah presiden, singkatan dan tugas-tugas dari masing-masing. Presiden berperan sebagai pramuka utama selama masa jabatannya. Mebinas, Majelis Pembimbing Mebinas ialah Majelis Pembimbing Nasional. Mabida adalah Majelis Pembimbing Daerah. Mabicap adalah Majelis Pembimbing Cabang. Mabiran adalah Majelis Pembimbing Ranting. Mabisa adalah Majelis Pembimbing Saka. Mabigus adalah Majelis Pembimbing Gugus Pandan. Kuarnas adalah kuartir nasional. Kuarcap adalah kuartir daerah. Kuarda adalah kuartir daerah. Kuarcap adalah kuartir cabang. Kuaran adalah kuartir ranting. Munas adalah musyawarah nasional. Musda adalah musyawarah daerah. Muscap adalah musyawarah cabang. Musran adalah musyawarah ranting. Mugus adalah musyawarah gugus pandan. Tugas dan tanggung jawab Kuarnas. Yang pertama itu memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir nasional. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional dalam bentuk keputusan kuartir nasional. Yang keempat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan keputusan kuartir nasional. Yang kelima, membina dan membantu kuartir daerah, termasuk pembina gugus pandan dan saka. Yang keenam, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional. Yang ketujuh, mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Dan
melaporkan pelaksanaan kepada Majelis Pembimbing Nasional. Yang kedelapan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional dan Rapat Kerja Nasional. Yang ke-10, mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi di luar negeri yang program dan tujuannya sesuai dengan Gerakan Pramuka. Kegiatan rutin Kawarnas dalam melaksanakan tugasnya, Kuartir Nasional bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada Musyawarah Nasional. Kegiatan rutin Kawarnas, yang pertama, lomba tingkat. 5. Setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, Jambor Nasional. Setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Yang ketiga, Musyawarah Nasional setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, Raimuna Nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. B. Tingkat daerah. Kuartir daerah atau Kuarda adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi berdasarkan tingkatan atau wilayahnya. Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Pengurus Kuarda diketahui oleh Kuarda disingkat Kawarda. Kegiatan rutin Kawarda ada 3. Yang pertama ialah Jambor tingkat, Jambor daerah. Yang kedua, Jambor tingkat. Yang ketiga, Musyawarah daerah. Tingkat cabang. Yang ketiga, C. Tingkat cabang. Tingkat cabang Kuartir cabang atau Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten berdasarkan tingkat wilayahnya. Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten. Pengurus Kuarcap diketahui oleh Kuarcap disingkat Kawarcap. Kegiatan rutin Kawarcap ada 3 juga. Yang pertama ialah Jambor cabang, lomba tingkat, musyawarah, dan C. Musyawarah cabang. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama ialah memimpin gerakan pramuka dan cabangnya selama masa bakti Kuartir cabang. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, Kuartir daerah, dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan Kuartir cabang. Yang ketiga, membina dan membantu Kuartir ranting di Kuartir ranting. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya, termasuk membina gugus panden dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaan kepada Majelis Pembimbing Cabang. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada Kuartir daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di cabangnya dan menyampaikan tembusannya kepada Kuartir Nasional dan Mabicap. Yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuartir cabang kepada musyawarah cabang dan menyampaikan tembusannya kepada Kuartir daerah dan Kuartir nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 8, membuat laporan tahunan
termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing cabang dan rapat kerja cabang. D. Tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan berdasarkan tingkatan atau wilayahnya. Kuaran berkedudukan di kecamatan. Pengurus kuaran diketahui oleh ketua kuaran, disingkat Kalkuaran. Dan kegiatan rutin kuaran ada 3 juga. Yang pertama ialah jambore ranting, lomba tingkat, dan musyawarah ranting. Tugas dan tanggung jawab pengurus kuarcap. Yang pertama ialah memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti karya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kuartir cabang dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan kuartir nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan musyawarah ranting. Yang ketiga, membantu dan membina dan membantu koordinator gugus depan, para pembina pramuka di gugus depan, dan para pamangsaka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada pembina ranting. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di rantingnya dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir daerah dan mabiran. Yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir ranting kepada musyawarah ranting dan menyampaikan tembusannya kepada kuartir cabang dan kuartir daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 8, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing ranting dan rapat kerja ranting. Dalam melaksanakan tugasnya, kuartir ranting bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. Yang gugus depan atau gudeg. Struktur organisasi gugus depan pimpinan. Yang pertama, gudeg dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Yang kedua, pembina gugus pandan lebih dipilih dalam musyawarah gugus pandan daripada pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri dari atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pendekar. Yang keempat, musyawarah gugus pandan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Gugus depan disingkat gudeg adalah satu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai bangkalan keanggotaan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.